Shalom anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Mary Christina Lumban Tobing, NIM 190101. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sejarah kepercayaan Parmalim, pemahaman Parmalim tentang Allah, ciptaan seperti manusia, alam menurut Parmalim. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sejarah kepercayaan Parmalim. Parmalim merupakan suatu agama kepercayaan suku Batak yang masih berkembang hingga pada saat ini. Pendiri agama Malim atau Ugamo Malim adalah Sisingamangaraja pada tahun 1870. Tujuannya untuk menjaga unsur-unsur agama Batak kuno tetap terbina, apalagi dalam menghadapi agama Kristen yang mulai masuk ke tanah Batak dan penjajahan Belanda di tanah Batak. Agama ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Tuhan Debata mulai jadi Nabolon adalah pencipta manusia, langit, bumi, dan segala isi alam semesta yang disembah oleh umat Ugamo Malim atau Parmalim. Awalnya, Parmalim adalah gerakan spiritual yang mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan kuno yang terancam disebabkan agama baru yang dibawa oleh Belanda. Gerakan ini lalu menyebar ke tanah Batak yang menjadi gerakan politik atau Parhudandam yang menyatukan orang Batak menentang Belanda. Gerakan ini muncul sekitar tahun 1883 atau 7 tahun sebelum kematian Sisingamangaraja. Dengan pelopornya Guru Somalain Pardede, orang yang sangat besar partisipasinya dalam mengembangkan agama Parmalim ini adalah mantan Panglima Sisingamangaraja, yaitu Guru Somalain Pardede dan Raja Mulia Naipospos. Tetapi Raja Mulia Naiposposlah yang mendapat amanah langsung dari Sisingamangaraja untuk menjaga agama ini dan menjadi pemimpinnya. Sedangkan Guru Somailing Pardede yang merupakan seorang datu atau dukun, terkenal menjadi salah satu seorang panglima sekaligus menjadi penasihat Sisingamangaraja. Agama Malim mengakui adanya suruhan Allah atau Debata, mula jadi Nabolon yang disebut Malimni Debata. Ada 4 Malim yang diakui dan diyakini sebagai utusan Debata mula jadi Nabolon, yaitu Raja Uti, Simarimbosi, Sisingamangaraja, dan Raja Nasiak Bagi. Malim Debata tersebut memiliki Harajaon Malim yang ada di bumi atau Banua Tonga. Kerajaan Malim yang mereka pegang itu diyakini dalam Ugamo Malim berasal dari Debata mula jadi Nabolon. Sosok Raja Nasiak Bagi membawa pesan yang menggembirakan bagi masyarakat Batak, di mana mereka semakin yakin bahwa Sisingamangaraja tidak benar mati. Satu kalimat yang diucapkan Raja Nasiak Bagi kepada murid-muridnya, Malim Mahamu, yang artinya sukacitalah kamu atau senantiasalah suci dalam keagamaan. Sejak pengarahan ajaran inilah agama Malim menjadi resmi dan populer. Kemudian Raja Nasiak Bagi pergi meninggalkan anaknya, namun dia mewariskan kepada muridnya yang setia, yaitu Raja Mulia Naipospos dan Raja Mulia Silalahi, mengemban tugas untuk menyiarkan ajaran agama Malim. Pemahaman Parmalim tentang Allah. Masuknya tatanan baru seiring dengan menyusupnya kepercayaan baru yang meninggalkan mula jadi Nabolon sebelum agama Islam dan Kristen datang ke tanah Batak. Orang Batak mempercayai Tuhan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, orang Batak juga dapat dikatakan masih dalam keadaan beragam atau pagan. Paganisme adalah campuran kepercayaan agama kepada Debata. Dalam paganisme orang Batak, mula jadi Nabolon tidak ada yang bermula daripadanya. Selain mula jadi Nabolon, orang Batak juga mempercayai 3 Debata yang diambil dari Trimurti Hindu, yaitu Batara Guru, Soripada, dan Mangala Bulan. Selain mula jadi Nabolon, orang Batak mempercayai kuasa-kuasa alam dalam paganisme orang Batak, yaitu Borospati di Tano dan Borosoniang Naga, yang kedua-duanya dianggap sebagai dewa yang berkuasa di Banua Tonga. Debata-debata ini disembah dalam setiap bius. Dalam setiap bius mempunyai pemimpin yang dipilih oleh raja-raja Horja. Adapun upacara yang dilakukan dalam lembaga bius adalah
Pesta Bius dan Parmanuhon. Pertama adalah upacara pesta syukuran yang diadakan setiap tahun setelah panen dan menjelang menanam padi untuk tahun berikutnya. Upacara ini disebut ASEAN Tahun. Upacara Parmanuhon berlatar belakang bencana. Upacara ini dilakukan setelah adanya tanda-tanda alam dan terjadinya suatu musibah. Opung Mulajadi Nabolon dipercaya sebagai pencipta alam semesta yang tak berwujud. Dia mengutus manusia sebagai perantaranya, yaitu Raja Sisinga Mangaraja yang juga dikenal dengan Raja Nasiak Bagi. Raja Nasiak Bagi adalah istilah untuk kesucian atau hamalimon, serta jasa-jasa hingga akhir hayat yang tetap setia mengayomi bangsa Batak. Dengan begitu, agama Parmalim meyakini Raja Sisinga Mangaraja dan utusan-utusannya mampu mengantarkan bangsa Batak kepada Debata atau Tuhan. Ciptaan seperti manusia, alam menurut Parmalim, penciptaan menurut Parmalim dimulai dari para dewa serta roh-roh yang tidak terhitung jumlah ada dalam Banua Gijang. Lalu Debata berkeinginan menjodohkan dengan Raja Odap-Odap agar meramaikan Banua Gijang. Namun, Daek Parujar menolak serta mengulur waktu. Lalu, Daek Parujar memohon agar Debata memberikan segenggam tanah agar diciptakannya untuk tempat tinggalnya. Lalu, Debata mengabulkannya dan Daek Parujar menciptakan tanah itu di atas air. Bagi agama Parmalim, cerita tanah ini sebagai simbol yang menggambarkan bahwa di atas bumi inilah awal kehidupan manusia, sekaligus tempat mengabdi kepada Debata sebelum kembali kepada asalnya. Manusialah yang mengelola bumi untuk kehidupannya. Daek Parujar mendapat hukuman dari Debata. Dalam perjalanan hidupnya, dia harus berkeringat mencari makan. Akhirnya Daek Parujar menikah tanpa diberkati Debata. Beberapa bulan kemudian, Daek Parujar melahirkan tetapi tidak layaknya seorang manusia, tetapi berbentuk benda gumul atau ketuban yang masih terbungkus. Lalu Debata berkata, "Tanamlah bayi itu di tanah yang kau ciptakan, supaya ada sunggul-sunggulnya. Setelah 7 hari, pecahlah bayi yang tidak sempurna itu, dan bersamaan dengan itu tumbuhlah dengan semacam tumbuh-tumbuhan dan rumput sebagai sunggul-sunggul di tanah yang diciptakan Daek Parujar." Kemudian, Daek Parujar mengandung dan melahirkan anak kembar, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Baik anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu mengenai sejarah kepercayaan Parmalim, pemahaman Parmalim tentang Allah, penciptaan seperti manusia, alam menurut Parmalim. Selanjutnya akan dijelaskan Bapak Adrian mengenai keselamatan menurut Parmalim, refleksi dan kesimpulannya. Dari Ibu yang sudah menjelaskan sejarah Parmalim, pemahaman tentang Allah, ciptaan atau manusia dan alam menurut Parmalim. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan menjelaskan keselamatan menurut Parmalim, profesi, referensi, penutup, dan nanti kesimpulannya. Sebelum Bapak menjelaskan, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dahulu. Baik, nama Bapak Andrian Jauh Berubah. Oke. Baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan keselamatan menurut Parmalim. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen ke tanah Batak, orang Batak pada mulanya belum mengenal nama istilah Dewa Dewi. Kepercayaan orang Batak terdahulu atau kuno yaitu adalah kepercayaan kepada arwah leluhur serta kepercayaan kepada benda-benda mati. Benda-benda mati tersebut dipercayai memiliki tondi atau roh, contohnya gunung, pohon, batu atau yang lainnya, atau yang kalau dianggap keramat dijadikan tempat sakral atau tempat sembahan. Orang Batak percaya kepada arwah leluhur yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit atau malapetaka kepada manusia. Penghormatan dan penyembahan dilakukan kepada arwah leluhur akan mendatangkan keselamatan bagi orang tersebut maupun pada keturunan mereka. Puasa-puasa itulah yang paling ditakuti dalam kehidupan orang Batak di dunia ini. Sebelum orang Batak
sembahun yang paling besar orang Batak disebut dengan Opu Nabulun atau kakek nenek yang maha besar. Tetapi setelah masuknya kepercayaan dan istilah luar, khususnya Hindu, Opu Nabulun ini dijadikan sebagai dewa yang dipuja orang Batak kuno, sebagai nenek kakek yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dalam agama permainan ini dilaksanakan upacara atau ritual. Pati ini ugamo melalui untuk mengetahui kesalahan dan dosa sejak lahir hingga awal tiba seorang. Permainan ini wajib mengikuti 7 aturan ugamo melalui dengan melakukan ritual atau dua. Menutup aib atau kelahiran, yang kedua bahasa topi atau yang disebut dengan kematian, yang ketiga marari satu atau peribadatan hari Sabtu, yang keempat mardebata atau peribadatan atas niat seseorang, yang kelima mangan mapai atau peribadatan memohon penghapusan dosa, yang keenam sipah sehari atau yang disebut dengan peribadatan hari memperingati kelahiran Tuhan Simaribosi. Yang ketujuh sipah lima atau peribadatan hari persembahan atau kurban. Baik, yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang refleksi. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Siapa yang tahu? Refleksi adalah evaluasi atau partisipan yang dilakukan seseorang. Banyak masyarakat, terkhusus masyarakat Batak sendiri, yang menganggap bahwa permen adalah ajaran sesat. Banyak masyarakat yang masih menganggap ugama melalui menyembah pohon-pohon besar atau memberi sejajar, namun pada kenyataannya mereka tidak melakukan seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Kesimpulannya adalah agama permainan adalah suatu aliran kepercayaan yang muncul dari peradaban budaya Batak. Agama permainan memiliki prinsip untuk mempertahankan kebudayaan orang Batak. Permainan disebut juga dengan agama yang mana artinya kurus. Dan hasil penelitian bahwa agama permainan tidak seperti dengan beberapa orang selama ini. Agama permainan memiliki tatanan keagamaan yang teratur yang sangat berpengaruh dengan masyarakat dengannya. Sekian dari penjelasan materi dari Bapak dan Ibu. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.